7 penemuan ilmuwan Muslim yang diklaim Barat. Fakta sejarah membuktikan. Menurut sejumlah penulis Barat tradisional, semua ilmu pengetahuan dan peradaban pada awalnya bersumber dari warisan bangsa Yunani. Warisan ini kemudian selama sejumlah abad dan baru muncul lagi saat Renaissance Eropa bangkit pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan berlanjut hingga sekarang. Klaim ini bisa dibilang keliru lantaran faktanya sains-sains seperti matematika, kimia, fisika, astronomi, geografi, mekanika, kedokteran, dan lainnya abad ke-16 Masehi tak ada mirip-miripnya dengan apa yang diwariskan bangsa Yunani. Artinya, sudah terdapat adaptasi juga sintesa kreatif yang rupanya dilakukan terlebih dahulu oleh sarjana-sarjana Muslim. Bahkan, peradaban Arab Islam bukan Yunani yang terlebih dahulu menemukan kertas, pencetakan, irigasi, kincir angin, teknik pertanian, teknologi kompas, produksi industri, pembuatan kaca, dan masih banyak lagi. Sayangnya fakta sejarah hal ini kemudian ditulis dan diubah. Banyak dari penemuan ini justru kemudian dituliskan dan diklaim oleh pihak Barat. Apa saja penemuan itu? Pertama, ada mesin pesawat terbang. Roger Bacon asal Inggris dianggap sebagai manusia pertama yang membuat diagram mesin pesawat terbang dan dinilai jadi orang pertama yang memikirkan penerbangan manusia. Selanjutnya, Leonardo da Vinci membuat prototipe mesin pesawat terbang. Faktanya, insinyur serta penerbang asal Spanyol Muslim bernama Abbas bin Firnas pada tahun 877 Masehi adalah yang pertama pada sejarah yang bikin mesin pesawat terbang di Cordoba, Andalusia. Abbas membuat gilder atau menggunakan bulu burung nasar sebagai sayap. Melalui itu, dirinya terbang dari bukit di Cordoba dan dapat berada di udara untuk beberapa menit. Selepas mendarat, dia harus menderita luka-luka lantaran Abbas tidak memiliki ekor pada glidernya. Kedua, optik. Karya menakjubkan Roger Bacon yang berjudul Opus Majus di bab kelimanya berisi salinan persis bersumber dari kitab Al-Manzir, karya Ibnu Al-Haytham. Pada bagian ini rupanya Bacon menguraikan ide-ide optik 3 ilmuwan Muslim, yakni Ibnu Al-Haytham, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Tentu saja penemuan optik oleh para ilmuwan Muslim ini menjadi penemuan yang mengubah dunia, bukan? Ketiga, cermin kaca. Cermin kaca dibuat di Venesia di abad ke-13 Masehi, tepatnya di tahun 1291 Masehi. Faktanya, cermin kaca sudah ada dan dibuat di Spanyol Andalusia di abad ke-11 Masehi. Kabarnya orang Venesia mendapatkan pengetahuan teknis untuk pembuatan kaca dari Suriah. Keempat, jam mekanik. Jam mekanik pertama diklaim dibuat di Milan, Italia. Klaim ini tentu saja dibantah oleh Will Durant. Lantaran jam mekanik pertama awalnya dibuat oleh Ibnu Firnas pada tahun 887 Masehi di Cordoba sejak abad ke-9 Masehi. Bahkan jam ini sudah ada sejak masa Khalifah Harun al-Rasyid, yang mana Khalifah bahkan mengirim jam ini sebagai hadiah untuk Raja Charlemagne dari Prancis. Sedangkan orang Eropa mendapatkan pengetahuan mengenai pembuatan jam dari literatur Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Kelima, pendulum. Galileo diklaim merupakan orang pertama yang menemukan pendulum. Padahal faktanya,
pendulum tidak ditemukan oleh ilmuwan asal Italia ini. Faktanya adalah Ibnu Yunus pada tahun 1009 Masehi sudah terlebih dulu menemukan instrumen ini di Kairo sejak abad ke-10 Masehi yang digunakan mengukur waktu. Abu Al-Hasan Ali bin Abi Said Abdurrahman bin Yunus As-Sadafi merupakan seorang ahli astronomi asal Mesir. Ia akrab disebut Ibnu Yunus yang dikenal lewat karya astronomi. Di tahun 990, ia menyusun tabel-tabel astronomi sebanyak 4 jilid. Keenam, spektrum warna. Newton diklaim jadi manusia pertama yang menyatakan kalau cahaya putih terdiri dari beragam warna. Padahal faktanya, Ibnu Al-Haytham dan Kamaluddin Al-Farisi yang lebih dahulu membuat penyelidikan ekstensif melalui cahaya, lensa, dan kamera obskura. Bahkan mereka yang menemukan kamera pinhole. Pemikiran optik Ibnu Al-Haytham sudah terekam pada karyanya yang berjudul Kitab Al-Manazir. Sedangkan pemikiran Kamaluddin Al-Farisi sendiri terekam pada karyanya yang berjudul Tanqih Al-Manazir. Ibnu Al-Haytham sendiri akan lebih tepat disebut sebagai bapak optik modern dibandingkan apa yang selama ini diklaim oleh pihak barat. Terakhir, ketujuh, persepsi. Tak cuma di bidang ilmu falak, astronomi, matematika, tetapi juga di ilmu psikologi, ilmuwan Islam sangatlah cemerlang. Psikologi persepsi Helmholtz mengenai inferensi bahwa sadar yang dimainkan peran begitu besar pada abad ke-19 Masehi dan mencakup studi modern tentang penglihatan. Faktanya, Ibnu Al-Haytham telah mempelajari serangkaian kesimpulan logis perlu terjadi sebelum sensasi bisa diubah oleh otak jadi persepsi. Kesimpulannya adalah, pada perkembangannya, sarjana barat memperoleh pengetahuan tersebut selepas Sisilia dan Spanyol Islam ditaklukkan, sehingga kontak mereka dengan Muslim berlangsung masif sejak abad ke-11 hingga 12 Masehi. Kemudian sarjana-sarjana Eropa mulai menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab yang rupanya sudah dimulai abad ke-12 Masehi. Sehingga secara berangsur-angsur pengetahuan Arab atau Islam jadi mulai beralih ke dalam bahasa Eropa Latin. Padahal awalnya adalah orang-orang Yunani dan Romawi tidak mempunyai universitas. Universitas merupakan produk dunia Islam pada abad pertengahan. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.